Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 18. Sebaiknya jangan kau sebut nama itu lagi, jawab Dingyi. Selanjutnya bagaimana? Tian Beguang kemudian berkata, kalau ketua Dongfang kau sebut sebagai pesilat nomor 1 di dunia, maka aku sangat setuju. Tapi kalau kau sebut dirimu sebagai yang nomor 2 sudah tentu ini sangat berlebihan. Memangnya kau merasa sudah lebih hebat daripada Tuan Yu, gurumu sendiri? Kakak Linghu menjawab, aku tadi berkata kalau bertarung sambil duduk maka diriku ini terhitung nomor 2 paling hebat setelah ketua Dongfang. Namun kalau bertarung sambil berdiri jelas guruku lebih hebat. Beliau menempati urutan ke-8, sedangkan aku hanya urutan ke-89. Jelas aku masih kalah jauh. Ah, benar juga, sahut Tian Beguang sambil menganggukkan kepala. Nah, kalau bertarung sambil berdiri, aku ini masuk urutan nomor berapa? Lalu, siapa pula yang menentukan urutannya? Kakak Linghu menjawab dengan berbisik, sebenarnya ini merupakan rahasia besar. Mengingat aku merasa cocok mengobrol denganmu, maka rahasia ini akan kuceritakan pula. Tapi tolong, jangan sampai kau ceritakan hal ini kepada orang lain karena bisa menimbulkan kekacauan di dunia persilatan. Sekitar 3 bulan yang lalu, kelima guru besar dari Serikat Pedang 5 Gunung berkumpul di Huashan untuk membicarakan kehebatan tokoh-tokoh persilatan pada zaman ini. Mereka kemudian menentukan urutan kehebatan para pesilat ternama. Saudara Tian, meskipun para guru besar kami tidak suka kepadamu, tapi mereka tetap mengakui kehebatanmu. Dalam bertempur sambil berdiri, urutanmu adalah nomor 14 di dunia persilatan. Omong kosong, sahut pendeta Tianmen dan Biksuni Dingyi bersamaan. Mana ada pertemuan seperti itu? Hah, jadi kakak Linghu berbohong lagi kepadanya, sahut Yilin. Memang, Tian Beguang sempat ragu-ragu dan tidak percaya. Namun ia kemudian berkata, para ketua Serikat Pedang 5 Gunung adalah tokoh-tokoh terkemuka di dunia persilatan. Apa benar mereka menempatkan diriku pada urutan ke-14? Ini sungguh berlebihan. Saudara Linghu, kau sendiri bagaimana? Apakah waktu itu kau juga memperlihatkan jurus pedang kakus ciptaanmu itu di hadapan mereka, sehingga mereka pun menobatkan dirimu sebagai pesilat sambil duduk nomor 2 di dunia? Kakak Linghu menjawab sambil tertawa, jurus pedang kakus tidak pantas dipamerkan di depan umum, apalagi di hadapan kelima guru besar kami. Jurus tersebut hanya kugunakan untuk menusuk lalat-lalat yang menggangguku di dalam kakus saja. Namun pada suatu kesempatan aku pernah bertemu dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh terkemuka dari aliran sesat. Waktu itu mereka memuji jurus pedang kakus ciptaanku konon tiada tandingannya di dunia ini, kecuali untuk menghadapi ketua Dongfang mereka. Jurus pedang kakus memang luar biasa, namun selama ini belum pernah kugunakan selain untuk menusuk lalat. Lagi pula, siapa orangnya yang mau bertarung melawanku sambil duduk? Meskipun saudara Tian bersedia bertanding denganku sambil duduk, tetap saja aku merasa khawatir, jangan-jangan di tengah babak nanti kau merasa gusar karena tidak bisa mengalahkan aku, lantas melupakan perjanjian dan berdiri menyerangku. Kalau bertarung sambil berdiri jelas aku bukan tandinganmu. Kau urutan ke-14, sedangkan aku hanya urutan ke-89. Dalam sekali tebas tentu kau bisa langsung memotong tubuhku. Kehebatanmu bertarung sambil berdiri jelas tidak diragukan lagi, sedangkan kehebatanku dalam bertarung sambil duduk sama sekali tidak ada gunanya. Tian Beguang menyahut, saudara Linghu, kau ini memang licin dan pandai bersilat lidah. Dari mana kau tahu kalau aku akan kalah? Dari mana kau tahu kalau aku akan marah dan berdiri melanggar perjanjian? Aku ini selalu memegang janji. Jika aku sudah berjanji akan menghadapimu sambil duduk, maka aku tidak akan berdiri sampai kau benar-benar mengaku kalah. Kakak Linghu menjawab, aku senang kalau kau punya sifat seperti itu. Baiklah, kalau demikian aku akan mengganti ketentuan nomor 2. Asalkan jika nanti setelah kalah kau tidak membunuhku, maka hukuman kedua boleh kita hapuskan. Kau tidak perlu menjadi Ka Kasim, supaya kau jangan sampai putus keturunan. Tian Beguang menyahut, cukup bicaranya. Mari kita mulai. Usai berkata ia lantas membalik meja sehingga terlempar ke samping beserta semua arak di atasnya. Keduanya pun berhadapan di atas bangku masing-masing. Kakak Linghu menghunus pedang, sedangkan Tian Beguang mengangkat goloknya. Kau boleh menyerang lebih dulu, seru kakak Linghu.
Barang siapa yang meninggalkan bangkunya terlebih dulu, dinyatakan kalah. Barang siapa yang mengangkat pantat terlebih dulu, dinyatakan kalah. Tian Boguang menjawab, baik, siapa yang mengangkat pantatnya lebih dulu dinyatakan kalah. Mari kita mulai. Tiba-tiba Tian Boguang melirik ke arah saya, dan berkata, Saudara Linghu, sekarang aku tahu rencanamu. Jangan-jangan kau menantangku bertarung sambil duduk supaya biksuni cilik ini bisa membantumu menyerangku dari belakang. Atau, bisa saja dia menggangguku sehingga aku terpaksa bangkit dari bangku. Kakak Linghu menjawab, aku tidak perlu dibantu oleh siapapun. Bila sampai ada yang membantu diriku anggap saja aku kalah. Hei, biksuni cilik. Kau ingin aku menang atau kalah? Saya pun menjawab, tentu saja aku ingin kau menang. Bukankah kau ini ahli silat sambil duduk nomor 2 di dunia? Sudah pasti kau akan menang. Kakak Linghu kembali berkata, kalau begitu, cepat kau pergi. Lebih cepat lebih baik, makin jauh makin bagus. Kalau di dekatku ada perempuan gundul pembawa sial seperti dirimu, mana mungkin aku bisa menang? Usai bicara ia langsung menusukkan pedangnya ke arah Tian Boguang. Sambil menangkis, Tian Boguang berkata, hebat sekali. Hebat sekali. Benar-benar siasat yang sangat hebat untuk menyelamatkan biksuni cilik. Saudara Linghu, aku sungguh kagum dengan tipu muslihatmu. Segala cara kau tempuh demi menyelamatkan biksuni kesayanganmu ini, meskipun nyawamu sebagai taruhannya. Pada saat itulah saya baru sadar maksud di balik semua ini. Kakak Linghu sengaja menantang Tian Boguang bertarung sambil duduk supaya saya mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Tian Boguang sedikit pun tidak bisa meninggalkan bangku, sehingga tidak mungkin dia bangkit dan mengejar saya. Para hadirin terkagum-kagum mendengar kecerdikan Linghu Chong. Mereka mengakui ilmu silat Tian Boguang memang jauh lebih hebat. Akan tetapi, Linghu Chong menemukan siasat luar biasa untuk dapat meloloskan Yilin. Biksuni Dingi menyahut, istilah biksuni kesayangan dan sebagainya jangan kau sebut-sebut lagi. Hal ini juga jangan pernah kau pikirkan sedikit pun di dalam benakmu. Baik, Guru, jawab Yilin sambil menunduk. Saya baru tahu kalau kata-kata ini tidak boleh diucapkan. Jadi dengan cara itu kau bisa meloloskan diri, tanya Dingi. Jika Tian Boguang membunuh Linghu Chong, maka kau tidak punya kesempatan lagi. Benar, Guru, jawab Yilin. Kakak Linghu berkali-kali memaksa saya pergi meninggalkan rumah minum tersebut. Akhirnya, dengan berat hati saya memberi hormat dan berkata, terima kasih atas semua pertolonganmu, Kakak Linghu. Saya lantas berlari menuruni tangga loteng tempat mereka bertanding. Namun baru saja sampai di tengah-tengah terdengar suara Tian Boguang berteriak, kena. Saat saya menoleh, wajah saya terciprat 2 tetes darah. Rupanya bahu Kakak Linghu terluka. Terdengar suara Tian Boguang mengejek, ternyata jago pedang sambil duduk nomor 2 di dunia tidak ada apa-apanya. Kakak Linghu menjawab, tentu saja. Biksuni cilik itu belum pergi. Sehebat apapun ilmu pedangku tetap saja aku harus bernasib sial selama masih ada dia di sini. Saya berpikir kalau Kakak Linghu sangat tidak menyukai kaum biksuni sehingga jika saya terus-menerus di sana, maka bisa-bisa dia akan terbunuh di tangan Tian Boguang. Maka itu, saya kembali berlari menuruni tangga. Sesampainya di luar rumah minum, saya kembali mendengar suara pertarungan mereka dan teriakan Tian Boguang, kena. Saya yakin Kakak Linghu pasti kembali terluka. Namun, saya takut jika kembali ke atas bisa membuat Kakak Linghu marah. Maka, saya pun mencari jalan lain, yaitu memanjat tiang rumah minum tersebut. Begitu sampai di atas genting, saya lantas mengintip melalui lubang jendela. Pemandangan di loteng itu sangat mengerikan. Kakak Linghu tampak bertempur dengan tangkas meskipun tubuhnya berlumuran darah, sementara Tian Boguang masih segar bugar, tidak terluka sama sekali. Beberapa saat kemudian, Tian Boguang kembali berseru, kena. Rupanya ia telah melukai lengan kiri Kakak Linghu. Penjahat itu lantas berkata, Saudara Linghu, kali ini aku berbaik hati kepadamu. Kakak Linghu menjawab sambil tertawa, aku tahu. Jika kau menambah sedikit tenaga saja, tentu lenganku sudah buntung. Guru, dalam keadaan seperti itu Kakak Linghu masih bisa tertawa-tawa. Tian Boguang bertanya kepadanya, kau masih ingin bertarung? Tentu saja, jawab Kakak Linghu. Memangnya aku terlihat berdiri? Menurutku lebih baik kita akhiri saja pertandingan ini.
Silakan saudara Linghu berdiri dan mengaku kalah, ujar Tian Boguang. Lupakan saja semua perjanjian. Kau tidak perlu mengakui biksuni cilik itu sebagai guru. Kakak Linghu menjawab, perkataan seorang laki-laki sejati bagaikan panah yang terlepas dari busurnya. Mana boleh ditarik kembali? Tian Boguang tetap saja mendesak, saudara Linghu, aku sudah banyak bertemu laki-laki gagah berani di dunia ini. Tapi yang benar-benar jantan dan kesatria hanya dirimu seorang. Baiklah, pertandingan ini kita anggap seri saja. Impas, tidak ada yang menang ataupun yang kalah, bagaimana? Kakak Linghu hanya tersenyum tanpa menjawab. Darah bercucuran dari beberapa tempat di tubuhnya dan tampak membasahi lantai. Tian Boguang kemudian menyimpan goloknya dan berniat bangkit. Tiba-tiba ia teringat bahwa siapa yang berdiri lebih dulu dinyatakan kalah. Maka itu, ia segera mengurungkan niat tersebut. Kakak Linghu tertawa dan memuji, saudara Tian, kau sungguh cerdik. Mendengar cerita Yilin sampai di sini, tanpa sadar para hadirin menghela napas bersama-sama. Ternyata mereka sangat menyayangkan nasib Linghu Chong. Si bungkuk dari utara. Yilin melanjutkan, kemudian Tian Boguang mengangkat kembali goloknya dan berkata, saudara Linghu, aku tidak perlu segan-segan lagi karena kau telah menolak kebaikan hatiku. Aku terpaksa harus menyerangmu dengan gencar supaya bisa segera menyusul biksuni cilik tadi. Jika aku terlalu lama di sini, bisa-bisa biksuni cilik tadi sudah menghilang entah kemana. Saya sangat gemetar mendengar ucapan Tian Boguang itu. Saya ingin menghindari Tian Boguang, tapi tidak tega meninggalkan kakak Linghu. Saya lantas teringat bahwa kakak Linghu berjuang mati-matian menghadapi Tian Boguang semata-mata demi untuk menyelamatkan saya. Maka, satu-satunya jalan untuk mencegah Tian Boguang membunuh kakak Linghu adalah dengan cara bunuh diri di hadapan mereka. Berpikir demikian, saya pun menghunus pedang yang sudah patah ujungnya dan bersiap melompat ke dalam loteng. Pada saat itulah saya melihat kakak Linghu kembali terluka. Kali ini keadaannya sudah sangat parah. Ia akhirnya roboh di lantai beserta bangkunya. Tangannya mendorong lantai untuk mencoba bangkit kembali, namun sedikit pun ia tidak bisa bangun. Tian Boguang sangat senang. Sambil tersenyum ia berkata, kalau bertarung sambil duduk, kau ini nomor 2 di dunia. Tapi kalau bertarung sambil merangkak urutanmu nomor berapa? Sudahlah, kau sudah kalah. Usai berkata ia lantas bangkit dari bangku. Tiba-tiba kakak Linghu tertawa keras dan berseru, kau yang kalah. Kalah bagaimana? Sahut Tian Boguang. Kau yang kalah. Kau sudah jatuh di lantai. Bukankah kita sepakat barang siapa meninggalkan bangku terlebih dulu maka dia dinyatakan. Dinyatakan. Tian Boguang tidak sanggup melanjutkan kata-katanya, hanya jarinya menunjuk-nunjuk dengan raut muka tidak percaya. Ia baru sadar kalau dirinya sudah bangkit berdiri, sementara kakak Linghu terkapar di lantai dengan bangku ikut terguling namun tetap menempel di pantatnya. Begitulah, meskipun keadaan kakak Linghu sangat parah, namun berdasarkan perjanjian, maka ia tetap terhitung sebagai pemenang. Mendengar cerita Yilin ini para hadirin bertepuk tangan dan bersorak memuji kemenangan Linghu Chong. Hanya Yu Changhai yang mendengus dan terlihat bermuka masam. Ia kemudian berkata, hanya bajingan rendah yang bersedia main akal-akalan menghadapi maling cabul seperti Tian Boguang. Sungguh membuat malu kaum lurus saja. Akal-akalan bagaimana? Sahut Dingi. Laki-laki sejati bertarung mengandalkan kecerdasan, bukan hanya kekuatan. Yang aku tahu selama ini belum ada murid perguruan Kinceng yang bisa seperti dia. Setelah mendengar bagaimana perjuangan Linghu Chong membela nama baik perguruan Hengshan tanpa memedulikan keselamatan diri sendiri, diam-diam Dingi merasa sangat berterima kasih terhadap pemuda itu. Semua kebencian dan rasa gusarnya telah hilang sama sekali. Yu Changhai kembali berkata sinis, benar-benar laki-laki sejati yang suka merangkak di depan kaki penjahat cabul. Dingi menyahut, perguruan Kinceng sendiri. Khawatir jangan-jangan Dingi kembali bertengkar dengan Yu Changhai. Liu Zhengfeng buru-buru menyela dengan cara bertanya kepada Yilin, keponakan Yilin, apakah Tian Boguang bersedia mengaku kalah? Yilin menjawab, waktu itu Tian Boguang hanya diam termangu-mangu. Kakak Linghu lantas berseru, adik dari Hengshan, kau boleh turun kemari. Terimalah ucapan selamat dariku karena sekarang kau sudah mendapatkan seorang murid baru, seorang murid yang sangat hebat. Rupanya keberadaan saya di atas genting telah diketahui oleh kakak Linghu.
Meskipun Tian Boguang seorang penjahat, namun ia bersikap kesatria. Sebenarnya mudah baginya untuk membunuh kakak Linghu dan menangkap saya. Akan tetapi ia hanya berseru kepada saya, "Biksuni cilik, jika sampai aku melihatmu lagi maka akan kupenggal kepalamu." Kebetulan sekali saya sendiri tidak sudi punya murid seperti dia. Ancamannya itu justru membuat saya lega. Setelah dia pergi meninggalkan rumah makan Dewa Mabuk, saya pun melompat masuk ke dalam loteng untuk mengobati luka kakak Linghu menggunakan salep penyambung langit. Saya menemukan sebanyak 13 tempat luka di tubuhnya. "Selamat untukmu, Biksuni Dingi," ujar Yu Changhai menukas. "Selamat apa?" sahut Dingi dengan sorot mata tajam. "Selamat karena kau baru saja memperoleh seorang cucu murid yang berilmu silat tinggi dan memiliki nama besar di dunia persilatan," jawab Yu Changhai dengan nada mengejek. Amarah Dingi kembali meledak. Biksuni tua ini menggebrak meja dan bangkit berdiri. Buru-buru pendeta Tianmen melerai mereka. "Pendeta Yu, kau memang suka mencari gara-gara. Sebagai pendeta agama tahu tidak sepantasnya bercanda seperti tadi." Yu Changhai diam tak menjawab. Menyadari dirinya memang salah serta ada perasaan segan terhadap Tianmen, ia pun berpaling seolah tidak mendengar teguran ketua perguruan Taisan tersebut. Dingi sendiri juga kembali duduk di kursinya. Yilin melanjutkan, "Setelah membubuhkan obat luka, saya lalu membantu kakak Linghu memakaikan bajunya kembali." Kakak Linghu bernapas dengan terputus-putus, sambil berkata, "Tolong ambilkan arak untukku." Saya pun menuangkan arak ke dalam mangkuk dan membantunya minum. Pada saat itulah terdengar langkah kaki dua orang sedang menaiki tangga loteng. Mereka adalah murid-murid perguruan Qin Cheng. Salah satunya adalah dia. Berkata demikian ia lantas menunjuk murid Qin Cheng yang ikut menggotong masuk mayat Luo Renjie, atau yang telah disiram air teh oleh Dingi tadi. Yang satu lagi adalah si jahat Luo Renjie. Mereka berdua memandangi kakak Linghu, kemudian memandangi saya dengan sikap kurang ajar. Diam-diam para hadirin berpikiran sama. Ketika Luo Renjie dan saudaranya datang ke rumah makan Dewa Mabuk, tentu mereka heran melihat Linghu Chong yang berlumuran darah sedang duduk dengan seorang biksuni cantik. Apalagi Lin tampak menuangkan arak untuk Linghu Chong, sudah tentu membuat kedua murid Qin Cheng memandang rendah kepadanya. Yilin terus saja bercerita, kakak Linghu memandang Luo Renjie dengan sorot mata tajam, kemudian bertanya kepada saya, "Adik biksuni, apa kau tahu nama jurus andalan perguruan Qin Cheng?" Saya menjawab, "Tidak tahu. Kabarnya ilmu silat perguruan Qin Cheng banyak jenisnya dan bagus-bagus." Kakak Linghu berkata, "Memang bagus-bagus. Tapi ada satu jurus yang paling bagus. Sebenarnya ingin kukatakan kepadamu tapi takut akan menimbulkan keributan." Sambil berkata demikian kakak Linghu melirik ke arah Luo Renjie. Luo Renjie menjadi gusar mendengar ucapan kakak Linghu. Dia melangkah maju dan bertanya, "Apa maksudmu dengan jurus yang paling bagus? Cepat katakan." Kakak Linghu menjawab, "Sebenarnya aku takut mengatakannya, tapi karena kalian memaksa, baiklah. Jurus terbaik perguruan Qin Cheng bernama Belibis mendarat tampak pantat." Luo Renjie semakin marah dan membentak, "Omong kosong. Perguruan Qin Cheng tidak mempunyai jurus gila seperti itu." Kakak Linghu tertawa dan berkata, "Aneh, sungguh aneh. Padahal jurus itu adalah ilmu silat andalan perguruan Qin Cheng yang mulia, tapi mengapa kau belum mempelajarinya? Begini saja. Coba kau berdiri membelakangi diriku, biar kutunjukkan seperti apa jurusnya." Luo Renjie sadar dirinya hendak dipermainkan. Ia pun memukul wajah kakak Linghu. Kakak Linghu mencoba berdiri untuk melawan namun tubuhnya sangat lemas karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Akibatnya, ia pun jatuh terduduk kembali di atas bangku. Pukulan itu membuat hidung kakak Linghu mengeluarkan darah. Ketika Luo Renjie memukul lagi, saya pun menangkisnya dan berseru, "Jangan! Dia sudah terluka parah, apa kau tidak melihatnya? Pendekar macam apa kau ini berani menyerang orang yang sudah terluka?" Luo Renjie memaki saya, biksuni cilik. Rupanya kau sudah jatuh cinta kepada si keparat ini. Cepat pergi. Kalau tidak, kau pun akan kuhajar sekalian." Saya berkata, "Silakan saja kalau kau berani memukulku. Aku akan mengadu kepada pendeta Yu biar kalian dihukum." Kedua penjahat itu hanya tertawa dan tidak takut sedikit pun. Luo Renjie berkata, "Kau seorang biksuni tidak berbudi, berani melanggar peraturan agama.
Setiap orang berhak menghukummu. Guru, bukankah dia telah menuduh orang yang tidak bersalah? Luo Renjie kemudian mengulurkan tangan kiri hendak menyentuh saya. Saya pun menangkis namun gerakannya itu hanya sekadar pancingan, karena tangan yang kanan dengan cepat mencubit pipi saya sambil ia bergelak tawa. Saya sangat marah dan balas memukul sebanyak 3 kali, namun semua dapat dihindarinya. Pada saat itulah kakak Linghu berkata, "Adik, kau tidak perlu menanggapinya. Biarkan aku memulihkan tenaga untuk kemudian menghadapi mereka." Saya kemudian berpaling ke arahnya. Tampak wajah kakak Linghu sangat pucat. Luo Renjie menerjang dengan kasar ke arah kakak Linghu. Namun kakak Linghu berhasil membelokkan arah pukulannya dengan tangan kiri. Seketika tubuh Luo Renjie pun berbalik. Dengan cepat kakak Linghu melayangkan tendangan dan tepat mendarat di pantat Luo Renjie. Tanpa ampun, Luo Renjie pun terlempar dengan tubuh menggelinding di tangga loteng. Kemudian kakak Linghu berkata kepada saya, "Adik Biksuni, itu tadi yang kusebut sebagai jurus belibis mendarat tampak pantat, ilmu kebanggaan perguruan Kinceng. Bagaimana menurut pendapatmu?" Waktu itu saya ingin tertawa namun tidak jadi karena melihat wajah kakak Linghu semakin bertambah pucat. Saya berkata kepadanya, "Beristirahatlah, jangan bicara lagi." Darah yang mengalir di tubuhnya semakin banyak. Rupanya tendangan tadi sempat membuat luka yang saya obati kembali terbuka. Saat itu Luo Renjie telah berlari kembali ke loteng tempat kami berada sambil menghunus pedang. Ia berkata, "Apa kau bernama Linghu Chong dari perguruan Huashan?" Kakak Linghu menjawab sambil tertawa, "Kau adalah orang ketiga dari perguruan Kinceng yang telah menyerangku dengan jurus belibis mendarat tampak pantat." Sudah ada 3 orang. Melihat Luo Renjie semakin gusar, saya pun meraih pedang untuk melindungi kakak Linghu. Luo Renjie lantas berkata kepada kawannya, "Adik Li, coba kau layani biksuni ini." Murid Kinceng bermargali itu lantas menyerang saya dengan pedangnya. Saya terpaksa bertarung menghadapinya. Sementara itu Luo Renjie sendiri menyerang kakak Linghu dengan pedangnya pula. Kakak Linghu berusaha menangkis, sehingga luka di tubuhnya bertambah parah. Hanya dalam beberapa jurus saja, pedang kakak Linghu sudah jatuh di lantai. Luo Renjie lantas menodongkan pedangnya ke dada kakak Linghu sambil berkata, "Panggil aku dengan sebutan kakek dari Kinceng sebanyak 3 kali, maka jiwamu akan kuampuni." "Baik," sahut kakak Linghu. "Akan kupanggil kau dengan sebutan kakek, asalkan kau ajari aku jurus belibis mendarat." Belum selesai ucapan kakak Linghu, tiba-tiba Luo Renjie sudah menusukkan pedangnya di dada kakak Linghu. Penjahat itu sungguh keji, sampai pada bagian ini Yilin kembali menangis berlinangan air mata. Aku melihatnya dengan jelas, namun tidak sanggup mencegah pedang itu menancap di dada kakak Linghu. Seketika suasana berubah hening. Yu Changhai merasa semua pasang mata para hadirin sedang memandang ke arahnya dengan perasaan benci dan kesal. Ia lantas berkata, "Biksuni, apakah ceritamu ini benar? Kau bilang Renjie telah menusuk dada Linghu Chong, tapi kenapa dia juga ikut terbunuh?" Yilin menjawab, "Kakak Linghu jatuh di lantai setelah tertusuk pedang Luo Renjie tapi tidak langsung meninggal. Dia justru tertawa lebar dan berkata kepada saya secara perlahan, 'Adik Biksuni, ada sebuah rahasia besar yang ingin ku sampaikan kepadamu. Ini tentang kitab pedang penakluk iblis milik Biro Ekspedisi Fui yang disimpan di.' Bersambung ke jilid 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.